Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas 1 untuk Odoo. Anggota kelompok kami adalah yang pertama saya sendiri, Firstadi Pradana, kemudian ada Michael Nathan, Darul Fahri, Alvin Alfraesta, Wahyu Liga Saputra, dan M. Rizky Alfani. Pertama, kita akan membahas tentang cara install Odoo. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan mengunjungi web dari Odoo sendiri, yaitu www.odoo.com. Kemudian tekan tombol Start Now, it's free. Lalu kita dapat memilih modul yang tersedia pada aplikasi Odoo. Terdapat banyak sekali modul yang tersedia, antara lain adalah Sales, Operation, Manufacturing, Website, Marketing, Human Resource, dan Customization, beserta dengan submodul yang ada di dalamnya. Kemudian kita akan disuguhi dengan form pendaftaran. Pada form pendaftaran kita memasukkan nama awal dan nama akhir, email, kemudian pada bagian company name kita tambahkan imbuhan edu strip agar kita terdaftar sebagai plan edukasi yang mengakibatkan akun kita mendapatkan gratis selama 10 bulan. Kemudian database dari Odoo harus diaktifkan. Caranya dengan membuka email yang dikirimkan dari pihak Odoo untuk mengaktifkan database dari website kita. Nah, setelah diaktifkan, kita dapat mengakses website kita sesuai dengan nama company yang kita masukkan. Untuk kelompok kami menggunakan nama edu strip system strip terintegrasi.odoo.com. Kemudian untuk bagian web akan dilanjutkan oleh siapa? Baik, perkenalkan saya Michael Nathan dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagian web dari Odoo itu sendiri. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan beberapa informasi terkait web dari Odoo ini. Nah, di bagian pertama ini adalah landing page atau halaman awal ketika kita membuka websitenya. Dan website bisa dibuka melalui www.odoo.com. Dan di bagian landing page ini terdapat berbagai macam informasi di dalamnya. Beberapa di dalamnya adalah seperti fitur, kemudian layanan, kelebihan, dan keunikan dari sistem Odoo ini tersendiri untuk menarik para pengunjung. Kemudian selanjutnya, next. Nah, kemudian selanjutnya ada navigation bar. Nah, di sini terdapat 3 buah menu navigation bar, diantaranya ada app, community, dan pricing. Nah, di bagian app ini terdapat bermacam-macam daftar aplikasi yang tersedia pada Odoo ini. Dan di bagian app ini, menunya pun dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dari penggunanya. Misalnya di dalam bagian finance itu terdapat aplikasi accounting, invoice, expense, receipt, dan lain sebagainya. Kemudian next. Nah, kemudian di bagian community ini terdapat adalah fitur untuk menolong pengunjung untuk mempelajari Odoo, terus mengakses file resource untuk mendownload Odoo ini sendiri, kemudian fitur untuk melakukan kolaborasi, dan juga layanan untuk mencarikan partner dalam mengerjakan bisnis. Atau kalau kita ingin belajar dari sang ahli, bisa klik menu yang bertuliskan Meet an Expert itu. Next. Dan di menu terakhir ini adalah menu dari pricing, yang di sini terlihat daftar harga dari masing-masing aplikasi yang ditawarkan oleh Odoo ini. Dan kalau misalnya kita belum ingin membelinya, kita bisa melakukan trial selama 15 hari untuk aplikasinya itu sendiri, jika misalnya kita belum mau membelinya. Kemudian selanjutnya, next. Nah, yang terakhir adalah menu dari My Account. Nah, di dalam menu My Account ini terdiri dari beberapa submenu di dalamnya, yaitu My Account sendiri,
Kemudian My Database, Partner Dashboard, dan My App Dashboard, dan juga menu untuk logout. Nah, di dalam menu My Account ini terdapat informasi dari akun yang kita gunakan dan dokumen di dalamnya. Kemudian di dalam menu My Database itu terdapat keperluan project yang akan dibuat dan bisa melihat info dari kolaborasi project pada akun ini. Kemudian di menu Partner Dashboard adalah menu untuk melihat partner kita dan informasinya. Kemudian pada bagian My App Development itu untuk melihat aplikasi yang digunakan. Kemudian untuk logout adalah menu untuk keluar dari akun yang saat ini kita login. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah bagian modul dan submodul. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Alfrahista. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai modul dan submodul. Next. Yang pertama ada modul Finance Apps. Ada 5 submodul, yaitu accounting, kemudian invoicing, expenses, documents, dan sign. Pada bagian accounting ini digunakan untuk melakukan proses akuntansi, kemudian ada fitur penagihan, laporan keuangan, dan sebagainya. Kemudian ada invoicing untuk penagihan, expenses untuk manajemen pengeluaran, kemudian ada documents yang digunakan untuk memindai tagihan, untuk assign dokumen, menyimpan dokumen, dan sebagainya. Kemudian ada submodul sign yang digunakan untuk mengirim seperti dokumen untuk kontrak dan sebagainya. Kemudian pada modul inventory dan manufacturing apps. Pada bagian tersebut ada submodul yaitu inventory yang digunakan untuk manajemen stok, kemudian ada manufacturing untuk manajemen produksi, kemudian ada PLM untuk manajemen siklus produk, ada purchase untuk membuat penawaran ke beberapa supplier, ada maintenance yang digunakan untuk manajemen pemeliharaan mesin-mesin produksi, kemudian ada quality yang digunakan untuk manajemen kualitas pada manufacturing. Next. Nah, selanjutnya ada modul website. Modul website ini digunakan untuk membuat website atau untuk melengkapi fitur-fitur pada website. Yang pertama ada website builder, ada e-commerce untuk misalkan websitenya untuk menjual produk atau jasa, kemudian ada blog, forum, e-learning untuk pembelajaran online, kemudian ada live chat untuk chat dengan pelanggan, kemudian ada modul sales. Pada modul sales ini terdapat beberapa submodul yaitu CRM untuk analisis interaksi antara perusahaan dan pelanggan, kemudian ada sales, point of sale, ada subscription untuk mengerjakan MRR atau keluar masuknya pelanggan dan sebagainya. Kemudian ada rental untuk mengelola perihal persewaan. Next. Selanjutnya ada modul human resource. Ada 6 submodul yaitu employees yang digunakan untuk manajemen karyawan, ada recruitment untuk perekrutan karyawan, kemudian ada time off untuk manajemen cuti karyawan, ada appraisals untuk menilai SDM, kemudian ada referrals untuk membagikan posisi pekerjaan yang sedang dibuka, kemudian ada fleet untuk mengelola kontrak biaya, asuransi kendaraan, dan sebagainya.
Selanjutnya ada modul marketing. Ada 6 submodul lagi. Yang pertama ada marketing automation untuk otomatisasi pemasaran. Ada email marketing, SMS marketing, social marketing, kemudian ada events yang digunakan untuk mempublikasikan suatu event dan juga penjualan tiket atau sebagainya. Kemudian ada survei untuk membuat survei dan menganalisanya. Next. Kemudian ada modul service apps. Ada 6 submodul. Yang pertama ada project untuk memanajemen project. Kemudian ada timesheet, ada field service, ada helpdesk untuk memberikan informasi dan bantuan ke customer maupun karyawan. Kemudian ada planning untuk manajemen perencanaan. Kemudian ada appointments untuk mengatur penjadwalan. Kemudian ada modul selanjutnya yaitu productivity. Submodulnya ada 3 yaitu discuss, kemudian ada approval, ada IoT. Discuss untuk meningkatkan komunikasi dalam tim, kemudian approval untuk manajemen keputusan dari permintaan karyawan, kemudian ada IoT yang memungkinkan kita untuk menghubungkan perangkat eksternal ke database Odoo. Yang terakhir ada modul customization, yaitu ada submodulnya ada Odoo Studio, merupakan fitur Odoo untuk membuat aplikasi custom sendiri. Next. Mungkin sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Apin. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Darul Fahri. Akan menjelaskan tentang target pasar Odoo. Next. Yang pertama kita harus lihat dulu moto Odoo, kenapa Odoo dibuat dan kenapa Odoo dibangun. Nah, yaitu membuat sebuah perusahaan menjadi tempat terbaik dengan menggunakan suatu aplikasi dalam satu waktu. Odoo menyediakan aplikasi yang dibutuhkan pada bidang bisnis dengan membuat software yang tidak rumit bagi pengguna yang ingin menjalankan sebuah usaha. Jadi Odoo ini mempermudah seseorang untuk menjalankan suatu bisnis atau perusahaannya dalam bidang yang sesuai yang dia ingin buat atau gak yang dia inginkan, agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Next. Lalu masuk ke target Odoo. Odoo membantu dengan membuat software yang bisa digunakan bagi perusahaan dalam bidang bisnis. Dengan software Odoo, perusahaan bisa membuat aplikasi pada bidang tertentu sesuai divisi yang ada di perusahaan, agar keberjalanan pekerjaan perusahaan bisa lebih efektif. Target pasar Odoo dibagi 2, yaitu pertama adalah sebuah startup, perusahaan yang baru yang dibangun oleh perorangan atau beberapa orang saja dalam kelompok kecil. Perusahaan ini biasanya dibangun oleh kalangan anak muda yang ingin mencari pengalaman maupun ingin mewujudkan mimpinya. Nah, untuk sebuah startup ini biasanya Odoo memberikan benefit seperti aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk pembuatan startup, seperti web dan invoice. Itu pun kalau jika startup yang ingin itu sebuah bisnis penjualan, seperti itu. Jadi bisa sebuah bisnis penjualan ataupun jasa. Nah, Odoo ini menyediakan software yang mudah dimengerti oleh anak muda karena lebih ke user interface-nya yang lebih dapat dimengerti orang-orang. Yang kedua itu target pasar Odoo, yaitu sebuah perusahaan besar, perusahaan yang sudah berjalan di bidang tertentu, dibangun oleh grup yang besar dan sudah memiliki karyawan. Biasanya sebuah perusahaan besar ini Odoo menyediakan software-software yang membantu agar pekerjaan dalam perusahaannya lebih efektif dari sebelumnya, seperti di bidang finance ataupun human resource seperti itu. Nah, karena di bagian modul aplikasi yang sebelumnya teman saya jelaskan itu, nah itu perusahaan besar bisa memilih apa saja yang dibutuhkan untuk perusahaannya dari Odoo sendiri, software yang tersedia oleh Odoo.
Lanjut. Nah, jadi keuntungan Udu sendiri, dengan Udu perusahaan bisa membuat aplikasi yang bisa digunakan pada perusahaan bisnisnya pada bidang tertentu oleh si pembuat perusahaan. Dan Udu menyiapkan fitur-fitur aplikasi yang akan membantu si pemilik dalam menjalankan perusahaannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi target Udu itu menjadi dua, yaitu target pada perusahaan startup dan perusahaan besar. Dan moto Udu sendiri yaitu agar perusahaan bisa berjalan dengan baik dan lebih efektif. Nah, di sini jika kita kasih contoh, misalkan perusahaan bisnis tersebut menjalankan sebuah bisnis asuransi atau finance, dan di sini Udu sendiri menyediakan modul-modul dan aplikasi yang baik untuk perusahaan asuransi atau finance seperti accounting, invoice, expense, spreadsheet, dokumen, dan site. Nah, itu tuh bisa membuat keuntungan dan lebih efektif bagi perusahaan asuransi untuk menjalankan bisnisnya. Ini Udu juga memberi pelayanan aplikasi dalam bidang bisnis lain seperti penjualan atau website maupun jasa. Nah, untuk perusahaan besar sendiri kan biasanya ada dibagi divisi-divisi, yaitu ada human resource, atau jasa service maupun inventory. Nah, Udu sendiri juga menyediakan fitur-fitur aplikasi yang membantu pekerjaan dalam divisi-divisi perusahaan besar seperti human resource, inventory, dan service seperti itu. Next. Nah, mungkin segitu aja untuk target pasar dari Udu, dan selanjutnya ada tentang Udu pricing yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Darul untuk presentasinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Liga Saputra. Saya akan menjelaskan mengenai bagian Udu pricing. Jadi pada Udu terdapat dua jenis pricing yang ditetapkan. Yang pertama yaitu Udu Education Program. Kemudian yang kedua ada Udu untuk Enterprise yang versi berbayar. Next. Untuk yang pertama, Udu Education Program ini gratis yang berjalan pada cloud. Jadi tidak membutuhkan pengelolaan server, dapat digunakan dari komputer kita tanpa menginstal apapun. Jadi bisa langsung diakses melalui web browser. Kemudian juga menawarkan database yang unlimited, aplikasi dan user yang juga unlimited. Untuk education program sendiri, masa berlakunya valid selama 10 bulan. Next. Yang kedua ada Udu Free Trials. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan seperti aplikasi penjualan, operasi manufaktur, website marketing yang bisa dicoba selama 15 hari secara gratis. Next. Nah, yang menarik dari pricing Udu, biayanya tidak flat, tapi menyesuaikan tergantung dari jumlah pengguna dan juga tergantung dari aplikasi yang digunakan. Misalnya, saya mengutip dari websitenya, aplikasi Udu ini bisa digunakan secara gratis melalui online, tetapi dengan syarat hanya menggunakan satu aplikasi saja, dengan menawarkan pengguna yang unlimited yang berjalan pada cloud. Ini sesuai dengan misi dari Udu, yaitu untuk membantu jutaan usaha kecil menengah untuk menumbuhkan bisnis mereka menggunakan Udu dan membantu kesuksesan bisnis mereka. Next.
Nah, ini adalah beberapa daftar pricing dari aplikasi yang ditawarkan oleh Odoo. Tiap pengguna di charge sebesar 6 US dollar per pengguna per bulan atau sekitar 85.000 rupiah dengan kurs sekitar 14.200. Aplikasi yang ditawarkan memiliki harga yang bervariasi dari 4 dolar sampai 16 dolar atau sekitar 56.000 sampai 227.000 rupiah per bulan. Next. Kemudian ada juga pilihan untuk deployment dari Odoo ini sendiri. Kalau kita menggunakan deployment cloud-nya dari Odoo, cloud hosting, tidak ada biaya ekstra, atau kita menggunakan server sendiri on-premise, tidak ada biaya ekstra. Namun kalau menggunakan fitur baru dari Odoo.sh cloud platform ini, terdapat biaya tambahan untuk satu workernya sekitar 57 dolar per bulan, dan juga di charge sesuai penyimpanannya per gigabyte-nya sekitar 0,2 dolar per bulan, dan juga terdapat staging environment untuk melakukan pengetesan pada aplikasi yang dibangun pada platform cloud dari Odoo.sh. Next. Nah, ini misal contohnya terdapat aplikasi website dan e-commerce. Maksudnya aplikasi e-commerce yang membutuhkan website dan invoicing. Jadi untuk membangun e-commerce ini include harus memasukkan aplikasi website dan juga invoicing. Di sebelah kanannya itu, karena aplikasi utamanya e-commerce itu hanya satu, tadi dijelaskan kalau satu aplikasi bisa gratis, maka di situ walaupun totalnya ada 3 aplikasi, tapi aplikasi utamanya e-commerce, maka total biayanya itu gratis. Namun jika di bawahnya kita menambahkan satu aplikasi, misal e-learning, dan total jumlah apps-nya 4 apps, maka tagihannya menjadi untuk semua aplikasinya itu 24 dolar, dan satu penggunanya itu di charge 8 dolar dengan diskon 2 dolar. Jadi totalnya 30 dolar per bulan. Untuk info lebih lanjut penghitungan ini bisa diakses di www.odoo.com/pricing. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Akan terkait keunggulan dan fitur unik, ya, menjawab mengapa kita harus menggunakan Odoo. Next. Yang pertama adalah keunggulan dari Odoo ini yaitu komprehensif. Komprehensif di sini maksudnya adalah seperti yang dipaparkan oleh teman saya, dari dalam satu aplikasi Odoo memiliki kurang lebih 9 kategori apps utama, 9 kategori apps utama yang bisa digunakan dalam satu aplikasi Odoo. Dan dalam 9 kategori apps tersebut memiliki kurang lebih 30 modul utama dan ribuan modul tambahan. Dan modul tersebut saling terintegrasi. Dari banyaknya modul-modul tersebut, seperti yang saya kutip dari websitenya, Odoo menjadi terintegrasi, aplikasi yang terintegrasi. Seperti dalam testimoninya dari Sodexo, perusahaan Sodexo, mereka mengganti 14 aplikasi yang berbeda
menjadi satu aplikasi Odoo, dan hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan sebesar 10% dalam semalam. Hal tersebut mengapa Odoo memiliki keunggulan yaitu komprehensif. Next. Selanjutnya keunggulan yang kedua adalah modular, fleksibel, dan customized. Modular di sini, fitur-fitur Odoo dibagi ke dalam 9 kategori apps, dan setiap fiturnya dipilih dalam satu modul tersendiri atau satu modul spesifik. Nah, setiap perusahaan tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan fitur yang digunakan pada aplikasi Odoo tentunya juga berbeda. Seperti yang telah dijelaskan teman saya, hal tersebut juga mempengaruhi pricing dalam langganan aplikasi Odoo. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat dan menjadi keunggulan tersendiri. Kemudian dalam aplikasi Odoo ini memungkinkan untuk pengembangan fitur baru. Jadi dari kurang lebih 30 modul utama yang ditawarkan oleh Odoo, kita masih bisa menambahkan modul tambahan yang telah dibuat oleh komunitas, ribuan komunitas, dan kita pun bisa membuat modul sendiri menggunakan, kalau tidak salah, menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian dengan Odoo juga mendukung integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Jadi apabila kita menggunakan aplikasi lain selain Odoo dan dalam dokumentasinya Odoo mendukung integrasi tersebut, maka kita juga tidak perlu mengintegrasikan semua aplikasi yang kita telah gunakan sebelumnya dengan Odoo, melainkan kita tinggal mengintegrasikannya atau menghubungkannya dengan Odoo. Kemudian dengan ribuan modul yang disediakan oleh Odoo, kita bisa melakukan kustomisasi atau menyesuaikan kebutuhan kita, kebutuhan perusahaan kita, dengan merancangnya menggunakan Odoo Studio. Next. Kemudian keunggulan yang ketiga adalah dukungan komunitas. Komunitas ini diakui secara legal oleh Odoo itu sendiri untuk mengembangkan Odoo menjadi semakin baik. Bisa kita lihat dalam websitenya itu, dalam tab komunitas, terdapat beberapa menu, beberapa link, seperti tutorials, atau kita bisa belajar mengenai penggunaan Odoo itu sendiri. Kemudian dokumentasi untuk kita melihat fitur-fitur yang disediakan oleh Odoo, dan sertifikasi atau pelatihan untuk memberikan pengakuan dari pihak Odoo terhadap kemampuan pengguna. Lalu ada education program, ada scale up business game, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi perusahaan Odoo itu sendiri maupun pengguna Odoo, karena dengan adanya dukungan komunitas, maka baik dari perusahaan maupun dari pengguna akan semakin dimudahkan dan semakin diuntungkan. Next. Kemudian keunggulan yang keempat adalah user friendly. Perlu kita ketahui bahwa Odoo merupakan salah satu pendatang baru dalam industri CRM atau industri ERP, Enterprise Resource Planning. Odoo baru muncul pada tahun 2000-an, seperti itu. Dan ketika kita bandingkan dengan pemain lama dalam hal ini yang tertera dalam gambar, itu terdapat contoh user interface SAP Business One. Jika dibandingkan dengan Odoo ERP, itu terlihat, menurut saya itu terlihat lebih simple, lebih mudah untuk digunakan, seperti itu. Dan Odoo dianggap sangat intuitif, cepat, dan mudah digunakan karena hal tersebut. Antarmuka yang cukup sederhana, mobilitas dan portabilitas tinggi yang bisa digunakan dalam platform online ataupun offline, mobile ataupun PC, dan juga cloud.
Lalu untuk user interface itu sendiri, banyak yang mengatakan bahwa Odoo ini mengadopsi desain atau layout yang dikembangkan oleh Google. Dan hal tersebut dikonfirmasi dan tercatat dalam dokumentasi Odoo yang saya kutip dari websitenya. Contohnya adalah dalam tampilan dashboard. Tampilan dashboard itu sendiri, Odoo mengatakan bahwa dynamic dashboard terinspirasi dari Google Analytics. Seperti itu. Lalu aplikasi Odoo ini sendiri sudah mendukung lebih dari 120 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dan hal tersebut tentunya menguntungkan khususnya bagi pengguna Odoo di Indonesia, yang tentunya akan semakin berkembang. Dan hal tersebut juga didukung oleh komunitas dengan adanya menu recruit translator dari pihak Odoo sendiri untuk membantu pengembangan aplikasi Odoo. Next. Hal tersebut yang telah saya paparkan tadi, Odoo mengklaim dalam grafik business scope dan user friendly perbandingan antara keduanya dengan antara aplikasi Odoo dengan aplikasi ERP lainnya. Odoo mengklaim bahwa seperti terlihat dalam grafik, Odoo ini selain meningkatkan business scope-nya, tapi juga tidak melupakan user friendly. Sehingga dalam grafik tersebut, Odoo mengklaim bahwa Odoo ini selain memiliki fitur yang sangat banyak yang sudah dijelaskan sebelumnya, Odoo juga memiliki tampilan yang menarik, tampilan yang memudahkan pengguna untuk menggunakannya, dan pengguna merasakan pengalaman yang nyaman untuk menggunakan Odoo. Hal tersebut juga diklaim oleh Odoo dengan membandingkan fitur-fiturnya dalam dokumentasi yang terlampir dalam websitenya, yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Pada gambar berikut ada beberapa whitebooks yang memaparkan perbandingan antara Odoo dengan ERP lainnya dalam berbagai aspek. Salah satunya ada perangkat lunak ERP, ada logika ERP dalam bahasa Perancis, ada CRM, ada e-niaga, ada akuntansi, ada MRP, dan lain sebagainya. Bisa coba dicek lebih lanjut di website Odoo. Kemudian kalau kita membicarakan tentang fitur unik, tentunya kita tidak bisa mengetahui tanpa mencobanya secara langsung, dan dengan banyak ribuan modul yang disediakan oleh Odoo, hal tersebut bisa kita ketahui dengan melihat dokumentasi whitebooks ini. Next. Contohnya, saya melihat fitur unik atau fitur yang mencirikan Odoo bisa kita lihat dengan membandingkannya dengan aplikasi ERP lainnya. Misalnya, pada kategori app sales di Odoo Online itu mendukung electronic signature yang belum didukung oleh aplikasi ERP lainnya seperti NetSuite dan Microsoft Dynamics. Lalu pada kategori apps manufacturing, pada aplikasi Odoo Online mendukung fitur maintenance, tablets on work center, feedback loop, overall equipment, dan IoT out of the box yang belum didukung oleh aplikasi ERP, NetSuite, dan Microsoft Dynamics Nav. Next. Kemudian pada kategori apps usability and productivity, Odoo Online mendukung fitur theme store, fully responsive, customized fields out of the box, dan lain sebagainya. Lalu pada human resources, Odoo Online mendukung fitur payroll yang aplikasi lain yaitu NetSuite dan Microsoft Dynamics belum mendukung, seperti itu.
Jadi menurut saya untuk fitur unik, apabila kita membahas fitur unik secara spesifik, selain kita bisa mencobanya secara mandiri, secara langsung, untuk mengantisipasi apabila kita tidak mengetahuinya, kita bisa melihat beberapa dokumentasi yang telah disediakan oleh UDU melalui web yang tertera di web, yaitu salah satunya yaitu dari Whitebooks-nya, seperti itu. Sekian dari saya. Ada yang ingin tambahkan nggak ya? Cukup ya? Ya, cukup. Cukup. Kalau begitu mungkin mewakili kelompok, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.